Bawa Marwa M. Yamin, Bawaslu ajak masyarakat sukseskan pilkada. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, menggelar deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif di area Taman Makam Pahlawan Muhammad Yamin Kecamatan Talawi Kota Sawah Lunto, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Deklarasi itu dihadiri Koordif Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Kadafi beserta rombongan, Ketua Bawaslu Kota Sawah Lunto, PJ Wali Kota Sawah Lunto beserta jajaran, Ketua LKAM, para kepala desa di Kecamatan Talawi, serta sejumlah tokoh masyarakat. Menurut Muhammad Kadafi, acara ini sebagai bentuk komitmen Bawaslu dalam mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024, agar berlangsung secara jujur, adil, dan bebas dan langsung, umum, bebas, dan rahasia. Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif ini bertujuan untuk memberi akses bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu, sebutnya. Selain itu, imbuh Kadafi, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif dapat menekan potensi-potensi pelanggaran pemilu seperti politik uang, hoaks dan politik isu suku, agama dan ras. Ada 3 isu yang dilaporkan itu di Bawaslu, Pak. Ya, makanya hari ini melalui Kampung Pengawasan ini, mumpung ada Pak Desa, Pak Kepala Desa, jadi yang dipertanyakan netralitas Kepala Desa, netralitas ASN dan politik uang itu tidak akan terjadinya politik uang kalau tidak ada dari pemainnya sendiri gitu. Jadi selain itu masyarakat juga harus aktif dan bekerja sama dengan Bawaslu. Jadi melalui Kampung Pengawasan Partisipatif ini, kami berharap masyarakat aktif melakukan pengawasan di dalam pilkada ini. Karena pilkada ini merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan tanggung jawab penyelenggara Bawaslu-nya saja. Jadi melalui Kampung Pengawasan ini, kami mengimbau semua masyarakat aktif melalui partisipasi masyarakat. Jadi Kampung Pengawasan ini merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu kepada ini, terutama kepala desa, Nyonya Mama, pada tua. Ini kami berharap bersama-sama kita dalam menegakkan demokrasi ini. Walaupun yang masuk utamanya itu adalah di Bawaslu-nya, penanganan pelanggarannya. Tapi itu tidak akan terwujud jika tidak bersama-sama kita dalam mengantisipasi ini. Kalau kita lihat saat ini ada sebagian ASN, baik itu PNS ataupun P3K, bahkan mungkin tenaga honorer yang membuat status-status di Facebook, di Instagram, di TikTok tidak mendukung secara langsung tetapi menampilkan foto-foto, dan kita sudah paham arahnya itu pasti mendukung salah satu calon. Nah, ini bagaimana implikasinya, akibatnya nanti bagi ASN tersebut. Nah, mungkin kalau secara administrasi pasti akan ada yang melaporkan dan akan ada yang diproses. Tetapi kami dari pemerintah daerah menghimbau, ini terutama yang ASN, yang kami sebutkan tadi itu PNS, P3K, bahkan pegawai honorer, termasuk yang ada di kantor camat, di desa juga termasuk. Ini kami himbau untuk tidak membuat status yang aneh-aneh. Walaupun tidak ada kalimat di status itu, hanya gambar, tetapi apakah itu bisa diartikan nanti oleh pihak yang kita anggaplah pihak lawan, bahwa ASN tersebut tidak netral. Nah, kami tidak menginginkan hal itu terjadi.
Kami juga tidak menginginkan ada ASN di Kota Sawah Lunto yang dilaporkan ke Bawaslu. Di depan makam Muhammad Yamin, saya rasa semua kita mengetahui bahwa Muhammad Yamin adalah tokoh pemersatu Republik. Kalaulah beliau tidak ada, maka tidak ada Sumpah Pemuda. Beliau sekretaris pertama Sumpah Pemuda. Sebenarnya Pak Wali, kegiatan ini akan kita lakukan tepat di tanggal 23 Agustus, sembari mengenang kelahiran beliau. Beliau lahir 23 Agustus 1903. Maka penting kiranya sebagai warga Sumatera Barat, khususnya Minangkabau, tentu pahlawan ini mesti kita kedepankan dalam semua sisi. Apalagi seorang Muhammad Yamin dengan segenap kelebihannya. Beliau adalah Ketua KPU Pemilu 1955. Dari sebanyak jabatannya, salah satunya adalah konsep pemilu ini memang berangkat dari beliau. Mewujudkan pemilihan yang aman, partisipatif, kemudian berani kita melaporkan informasi yang negatif itu. Tentu tujuannya satu saja, agar pemilihan kepala daerah di Provinsi Sumatera Barat, pemilihan wali kota di Sawah Lunto, maka cikal bakalnya kita mulai di Sawah Lunto ini. Dengan semangat Muhammad Yamin, tentu semuanya kita mulai menjadi baik untuk Republik ini. Saya rasa Kota Sawah Lunto cukup landai dalam rangka pergantian kekuasaan secara konstitusi di Kota Sawah Lunto. Nah, semangat kampung pengawasan ini tentu dalam rangka menjaga itu. Di sebelah makam ini ada kantor Panwascam. Di sana kami membuka pojok pengawasan. Mudah-mudahan dengan tujuan pelaksanaan pilihan di Kota Sawah Lunto berjalan baik.